Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawanku semuanya? Jumpa lagi dengan saya di video saya. Saat ini saya berada di kota Tulungagung. Untuk jadwal saya hari ini sebenarnya pengen berkunjung di kandang mitra saya di Prayaman ya. Kandang teman saya di Prayaman. Karena saya titip materi juga di kandang teman saya itu. Cuma kali ini teman saya kayaknya hari ini ada kerjaan. Ya karena teman saya lagi ada kerjaan masih repot. Untuk agenda kali ini saya mau mengeksplor sebuah lokasi bersejarah zaman Belanda dulu, yaitu pabrik gula Mojopanggung, atau orang-orang sini ini menyebutnya pabrik gula Kunir Tulungagung, yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan kediaman teman saya. Jadi kalau teman saya itu lewatnya gang situ, pabriknya ada di sini. Ini pabrik yang sudah terbengkalai, udah nggak aktif lama. Untuk enaknya kita langsung masuk ke dalam aja ya. Dan ini saya sudah sampai di salah satu bangunan yang pengen saya telusuri ya, pengen saya dokumentasikan. Ini spesial kalau buat teman-teman yang suka dengan bangunan-bangunan kolonial Belanda. Silahkan nonton ya videonya, mudah-mudahan bisa menghibur. Ini sekaligus saya dokumentasikan karena mungkin bangunan ini bentar lagi mau rusak ya. Jangan lupa saya mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Ini kalau menurut info yang saya dapat dari orang-orang sekitar sini, ini dulunya adalah kantor administrasi. Untuk pabrik Kunir sendiri, ini lokasinya ini berada di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngunut. Jadi kalau ke arah Blitar, itu jalan raya Tulungagung Blitar itu melewati pabrik ini ya. Kita ngobrol sambil jalan ya. Kalau sejarahnya, pabrik Kunir ini didirikan tahun 1927 sampai tidak aktif kurang lebih ya, yang saya dapat info itu sekitar kisaran tahun 1937 sampai 38 kalau tidak salah. Jadi didirikan tahun 1927, tidak aktif itu sampai di tahun 1938. Ini bangunannya besar sebenarnya, cuma ini banyak yang rusak dijarah orang. Ini gawang-gawangnya ini hancur, banyak dijarah orang. Jadi gawang-gawangnya itu kan besar-besar itu. Besi-besinya itu ya memang cukup berharga. Ini dirusak orang, dijarah orang. Ini besi-besinya zaman Belanda itu tebel-tebel kayak gini ya. Saya itu demen mengunjungi bangunan-bangunan seperti ini, bangunan bersejarah. Apalagi kalau ketemu bangunan zaman Belanda ya. Bangunannya itu khas, besar-besar, tinggi-tinggi. Terus kalau dinilai dari sisi sejarahnya itu ya kayak saya tuh kalau berkunjung di bangunan-bangunan bersejarah itu kerasa kayak di dimensi lain gitu. Jadi pikiran saya itu kayak berpikir, wah zaman dulu itu gimana ya rasanya. Ya kayak apa ya, kayak ya refreshing lah. Jadi berpikir zaman dulu itu gimana ya, wah ini peninggalan orang Eropa dulu. Kita muter dulu ya di sini nanti sebelum masuk di bangunannya. Ini banyak coret-coretan. Ini gawang-gawangnya ini banyak dijarah orang ini, hampir semuanya. Jadi yang khas dari bangunan Belanda itu ya jendela-jendelanya tinggi sekali ini, tinggi-tinggi, besar-besar. Ini temboknya itu kokoh-kokoh. Kita mubeng dulu ya, memutari bangunan ini dulu ya. Mohon maaf kalau kameranya juga seadanya ini. Saya lagi kena pilek jadi suara saya agak bindeng. Ini sebenarnya sekitar sini ini udah ditanami tebu-tebu, ini memang milik perkebunan ini ya, Mojopanggung ya lahannya. Perkebunan gula Mojopanggung. Wah, di sini malah gentingnya banyak yang rusak malah. Ini rusaknya malah parah ini. Ini atasnya ini besi loh ya. Nah, ini kalau dari sini disut dari sini. Bagus sebenarnya bangunan ini. Cuma sayangnya udah menunggu hancurnya saja. Ya karena udah nggak kerawat.
sampai tumbuh tanaman-tanaman kayak gini men. Oh ya, ngomong-ngomong, dulu sekitar lokasi sini ya, ini pernah dijadikan ini lokasi untuk syuting acara Mister Tukul Jalan-Jalan. Jadi wah, ini ada toilet. Nah, ini yang unik ya, toilet men. Cuma pintunya ini tinggi sekali ini. Hampir 4 meter kalau tidak salah ini. Tingginya orang itu berapa sih? Ya dulu kalau orang-orang Belanda atau memang orang-orang bangunan-bangunan khas orang-orang Belanda itu memang tinggi-tinggi ya. Jadi ini padahal cuma toilet, cuma pintunya itu hampir 4 meter ini men. Ini 2 kali orang dewasa tingginya ini. Kurang lebih hampir 4 meter ini tingginya. Tinggi sekali loh. Ini tangan saya aja kalau segini nih. Ini kayaknya toilet cowok apa cewek ya? Nggak paham ini. Itu ada besi-besinya, kabel-kabelnya ini. Ini udah dijarah orang men. Kayak gini. Coba sih lihat sini. Wah, ini juga toilet. Nah, ini yang unik ini. Zaman dulu men, orang-orang Eropa, orang-orang Belanda itu kalau bikin bangunan, bikin ini ya. Bikin kamar mandi itu udah modern kayak gini. Ini klosetnya udah bagus modern kayak gitu ya. Padahal zaman saya masih SD itu di lokasi saya, di kediaman saya, sekitar kediaman saya itu kalau orang-orang buang hajat itu ya masih di kali. Banyak yang masih di kali. Cuma orang-orang dulu Eropa itu bikin bangunan itu, bikin kamar mandi itu udah modern kayak gitu. Ya memang mungkin peradaban kita mungkin ya dari segi ekonomi mungkin ya cukup tertinggal ya dari bangsa Eropa. Ini gentengnya habis men. Ini besi loh itu. Cuma sekian lama besinya masih kokoh loh. Itu ragangannya itu. Saya harus hati-hati, takutnya ada ini hewan liar, ular atau apa. Wah, itu malah kena pohon tumbang itu. Langsung ke sana aja ya. Wih, ada apa ini? Waduh, ini kena pohon tumbang ini men. Wih, hancur men. Ada pohon tumbang di sini. Pohonnya roboh. Ini ya kalau dilihat dari besarnya pohonnya ya mungkin pohon zaman Belanda dulu ini. Kayaknya tumbang kena angin ini. Wih, sayang sekali men. Gentengnya sampai rusak-rusak parah gitu. Ini pohonnya besar sekali loh. Wah, ini bangunan tinggal nunggu hancurnya aja ini. Udah nggak kerawat ini. Sayang sekali. Gentengnya hancur men. Ini pohon apa ini? Wih, saya takut men, kerobohan nanti bahaya ini. Tapi temboknya masih kokoh loh ini. Wih. Ini genteng zaman Belanda men. Saya minggir aja ya. Takutnya kejatuhan genting ini lumayan ini kalau kena kepala ini. Kita masuk aja ya. Habis ini ke dalam bangunannya. Kita lewat pintu depan aja biar enak. Ini kayaknya tempat pos security ya.
Cuma ya semuanya gawang-gawangnya ini jarang orang hilang ini. Nah ini pintunya tinggi-tinggi ini. Padahal orang tingginya seberapa, ini pintunya tinggi-tinggi. Oke, kita masuk dari ruangan depan ya. Ini ruangan depannya kayak gini. Ini mungkin buat nerima ini, buat ruangan depan. Ini sampingnya. Wah, itu bangunannya. Ini ragangannya besi loh ya. Jadi kalau ini ya, kalau zaman Belanda dulu memang bangunannya terkenal kokoh-kokoh. Wah, ini banyak ini ya. Banyak beling berserakan, men. Ini kayaknya buat mabuk-mabukan ini. Ini ada beling ini. Banyak beling. Ini kalau berkunjung ke sini atau main-main di sini, ini pakai alas kaki yang bagus ya. Soalnya banyak beling ini. Ngapain coba dipecahin kayak gini? Apaan ini? Itu ke mana-mana loh ini belingnya ini. Kayaknya sih buat mabuk-mabukan ini. Gak ngerti ini maksudnya gimana ini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tempat ini ya sebenarnya terkenal cukup angker ya, karena terbengkalai lama. Dan yang semakin bikin ini ya, bikin tambah aura ngerinya ya. Dulu tempat ini pernah ditemukan mayat, men, di ruangan ini sebelah sini. Nanti saya masuk ya ke ruangan itu. Apalagi dulu pernah dijadikan lokasi sekitar sini, pernah dijadikan syuting untuk acara Mr. Tool jalan-jalan ya. Banyak vlog-vlog misteri itu ngevlog di sini. Ya memang tempat ini cukup ini ya. Cukup terbengkalai lama, terkenal angker gitu. Tapi sebenarnya ya kalau siang-siang gini ya nggak apa-apa. Kalau yang di sini ruangan sini agak ini, suasananya agak dingin. Ini mungkin ada penunggunya demitnya ini. Itu ada kotak apa ya itu? Ini juga banyak beling loh ini. Ini kotak apa ya? Apa ya ini ya? Nggak ngerti saya. Entahlah, kita lewati. Oke, kita langsung masuk ke ruangan ini. Jadi yang dulu pernah ditemukan mayat itu ya, mayat ditemukan itu ada di ruangan ini. Jadi beberapa tahun lalu itu pernah ditemukan sesosok mayat yang meninggal di sini. Jadi mayat korban pembunuhan itu dibuang di sini, di tempat ini. Kalau tidak di situ ya di dalam situ kalau tidak salah. Cuma saya lihat di gambarnya itu dikasih polis lain di sini. Kita masuk aja di dalam. Jadi dulu pernah ditemukan mayat di sini. Ini kalau buat uji nyali mungkin ya lumayan ini. Kalau saya lihat ini kayaknya berangkas. Nah ya, kayaknya bener ini berangkas. Jadi umumnya kantor-kantor memang ada kayak berangkas itu. Itu ya fungsinya buat nyimpen barang-barang berharga ya kayak uang, dokumen, perhiasan. Jadi kayak bangunan kotak gitu yang didesain sedemikian rupa supaya nanti kalau ada bencana-bencana, kalau ada kebakaran misal ya, kalau ada kebakaran bencana-bencana, jadi barang-barang yang di dalam itu tetap aman. Biasanya di dalamnya itu ada kayak berangkas lagi yang kayak dari besi itu. Jadi selain ini temboknya memang didesain, ini pintunya biasanya besi. Ini kayaknya bekas besi yang kuat ini. Ini bekas dijarah orang ini. Ya maklum zaman dulu memang kalau besi itu memang laku ya dijual. Ini kayaknya besinya besar ya. Wong ini bekas ini dudukannya ini sebesar ini. Jadi di dalamnya nanti biasanya kalau di kantor-kantor ada berangkas lagi.
Oke, kita masuk ya. Wah, ini kayaknya kalau di sini agak bersih ya. Kayaknya pernah ada orang ke sini. Orang semedi atau apa. Soalnya itu ada bekas kayak apa ya, bakar-bakar sesaji. Mungkin buat, oh iya, saya pakai senter ya. Itu kayaknya ada orang bekas bakar sesaji. Nah itu ada daun-daun pisang gitu. Jadi mungkin buat orang nepi atau apa. Apa nyari nomor togel ya, nggak tahu. Itu ada bekas puntung rokok. Ya kurang lebih seperti itu ya. Saya udah muteri bangunan ini tadi. Jadi mungkin untuk bangunan yang ini cukup sekian ya penelusuran saya hari ini. Ini sekaligus dokumentasi karena mungkin bangunan ini sebentar lagi juga mau rusak. Habis ini saya mau keluar kembali lagi ke sepeda motor saya. Sebenarnya saya pengen ke bangunan yang di sana, ada bangunan lagi. Cuma nggak tahu ya nanti ke sana apa enggak, lihat kondisinya. Soalnya ini lagi musim penghujan. Biasanya banyak semak-semak tumbuh. Oke, mungkin kalau bangunan ini sekiranya cukup sekian ya. Kalau yang di sana mungkin lain waktu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur yang suka-suka dengan bangunan-bangunan kolonial Belanda. Itu mudah-mudahan bisa menghibur. Saya akhiri videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.